Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita akan renungkan bersama firman Tuhan dari Matius pasal 25 ayat 1-13 pada bulan yang pertama di hari yang ke-16 tahun 2021. Dengan subtema Almanak Nas GKE, percaya dan lihatlah perbuatan besar yang dilakukan Allah. Sebelum kita membaca firman Tuhan, sama-sama tundukkan kepala, kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah firman hidup, saat ini kami menerima nafas kehidupan dan kepercayaan dari-Mu untuk kembali bekerja dan berkarya di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Dan sekarang, kami akan membaca merenungkan firman-Mu bersama. Urapi kami sekalian dengan Roh Kudus-Mu dan pakailah hamba-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Matius pasal 25 ayat 1-13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak-Mu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang perbuatan besar apa yang telah dilakukan Allah di sepanjang masa yang telah dilewati manusia, maka ada banyak hal yang telah terjadi dan semuanya masih berada dalam kendali Allah. Tahun 2020 terjadi suatu peristiwa besar yang menggemparkan seluruh dunia. Kekacauan sebenarnya bisa saja terjadi di mana-mana. Namun karena hikmat dan kebijaksanaan yang dikaruniakan oleh Allah membuat keadaan masih dapat terkendali dan masih berada dalam keteraturan. Manusia yang bijaksana tentu akan mengindahkan aturan dan kebijakan yang berlaku sehingga mereka selamat. Namun bagi yang menolak dan mengabaikannya, itu merupakan suatu kebodohan yang mendatangkan bencana dan kekacauan. Mereka yang tidak mengindahkan aturan dan kebijakan itu adalah orang-orang yang bodoh. Matius pasal 25 ayat 1-13 berbicara tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Perumpamaan ini tentu mengarah pada kedatangan hari Tuhan yang tidak lepas dari pasal dan perikop sebelumnya yang berbicara tentang akhir zaman. Banyak yang beranggapan situasi yang terjadi saat ini merupakan suatu peristiwa yang mengacu pada tanda-tanda akhir zaman. Sebentar lagi dunia akan kiamat. Akan tetapi, pada ayat yang ke-13 sudah dinyatakan bahwa kedatangan hari Tuhan tidak akan ada yang tahu kapan masanya dan kapan saatnya itu terjadi. Namun yang pasti, berjaga-jagalah. Gadis-gadis yang bijaksana itu tentu mengetahui aturan pokok dari pelita itu.
bahwa ketika pelita yang mereka bawa dapat padam pada masanya karena minyak itu hampir habis oleh sebab itu. Mereka berjaga-jaga dengan membawa persediaan minyak dalam buli-buli yang ada pada mereka. Namun gadis-gadis yang bodoh mungkin saja mengetahui aturan itu, tetapi tidak mengindahkannya, merupakan wujud tindakan yang sama sekali tidak waspada dan berjaga-jaga akan apa yang terjadi ke depannya. Gadis-gadis itu dikatakan bodoh karena tidak mengindahkan aturan sebagai wujud tindakan berjaga-jaga dan mawas diri, dan gadis-gadis lainnya dikatakan bijaksana karena mengindahkan aturan sebagai wujud tindakan berjaga-jaga karena mereka tidak mengetahui apa yang akan terjadi ke depannya. Saat ini, kita hanya bisa berjaga-jaga dengan mengikuti segala kebijakan dan aturan yang ada supaya kita dapat melihat bagaimana perbuatan besar yang dilakukan Allah di balik peristiwa ini sehingga keteraturan dan kedamaian dapat dinikmati kembali. Apakah kita ingin selamat? Tentu kita semua ingin selamat dari peristiwa pandemi yang terjadi. Karena itu, bijaksanalah sebagai wujud tindakan kita berjaga-jaga, maka kita percaya pada apa yang telah difirmankannya dan kita akan melihat perbuatan besar lainnya yang dilakukan oleh Allah bagi kita. Tuhan menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari sama-sama rendahkan hati, kita naikkan syafaat kita. Mari berdoa. Bapa Tuhan pencipta langit dan bumi, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama pada kesempatan ini. Kami belajar bahwa kami manusia sebenarnya telah dikaruniakan kebijaksanaan oleh-Mu, agar kami dapat berjaga-jaga dalam kehidupan kami. Apabila tidak ada kebijaksanaan, tentu kami tidak dapat berjaga-jaga. Engkau yang senantiasa melindungi kami di sepanjang waktu yang telah lewat. 1 tahun telah kami jalani, 1 minggu telah kami lewati, dan 1 hari telah Tuhan anugerahkan kepada kami sehingga kami dapat melihat dan percaya akan perbuatan besar yang telah dilakukan oleh-Mu saat ini bagi kami. Di tahun 2021 ini, kami membawa segala doa, harapan, dan keinginan kami bagi kepulihan bangsa ini. Hapuskan segala sakit penyakit dan ketidakteraturan yang ingin mengacau balaukan kehidupan kami di tanah air yang kami cintai. Dan biarlah kehidupan kami selalu terpelihara dan dijaga oleh-Mu. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan, dan yang berbeban berat Tuhan kuatkan. Secara khusus saat ini kami doakan bagi seluruh umat-Mu yang ada di kawasan Resort GKI Puruk Jahu. Anak-anak-Mu yang berada di jemaat GKI Data Koto kiranya selalu berada dalam penyertaan Tuhan. Pekerjaan yang dilakukan boleh selalu dalam perlindungan Tuhan sehingga semua beroleh keselamatan. Usaha yang dilakukan baik beternak, berkebun, berdagang dan berladang kiranya juga senantiasa diberkati oleh-Mu. Dan secara khusus, bagi hamba Tuhan yang mengabdi dan memberi diri untuk melayani dan menggembalakan jemaat Tuhan yang ada di berbagai wilayah pelayanan Resort GKI Puruk Jahu. Beri kami kekuatan, beri kami kesehatan. Pakai kami untuk menjadi alat kesaksian memberitakan Injil-Mu di mana kami berada. Dan biarlah sukacita, kedamaian, kerukunan dan keharmonisan tercipta dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, maupun dalam kami bergereja, berjemaat. Kiranya Tuhan berkenan mendengar dan menjawab setiap seruan doa yang kami naikkan di dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah ajarkan doa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.